Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, kemudian keistiqomahan untuk menuntut ilmu di masjid Allah yang mubarak ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Saleh ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada babun zikru iradatil uluwi wal fasad. Bab penyebutan tentang keinginan seseorang untuk berbuat ulu dan fasad. Fasad artinya kerusakan. Al-ulu Al-ulu yaitu al-kibr wal-baghi, at-tajabbur wa takabbur. Jadi al-ulu adalah yaitu kesombongan. Ulu adalah kesombongan. Kemudian wal-fasad kullu ma yukhalifu amrillah, kullu ma yukhalifu amrallahi wa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-fasad. Yaitu setiap sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah fasad atau berbuat kerusakan di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian itu berbuat kerusakan di bumi setelah dibenarkan, maksudnya setelah diperbaiki. Maksudnya fasad di sini, jangan kamu berbuat kerusakan. Di sini bukan hanya kerusakan kita merusak bumi, bukan hanya itu. Maksudnya kita misalkan membakar hutan, misalkan, bukan itu saja. Atau kita membuang sampah bukan pada tempatnya, membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan banjir dan seterusnya. Itu juga termasuk fasad. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu. Fasad di sini, kata para ulama, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, yaitu kullu ma yukhalifu amrallahi wa amra Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah apa? Fasad. Nah, kita lanjutkan. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala ini, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah rumah yang di akhirat. Maksudnya adalah darul akhirah, adalah surga. Itulah surga, naj'aluha, yang kami sediakan, lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan, kesombongan atau sifat ulu, fil ardi, di muka bumi, wala fasada, dan ia tidak menginginkan perbuatan fasad di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, sedangkan hasil bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga tersebut. Di sini kata para ulama, al-iradatu min amalil qulub. Al-iradah, keinginan, itu termasuk amalan hati. Bismillah. Keinginan termasuk amalan hati. Sebagaimana dalam hadis Arba'in An-Nawawi
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di hadis arba'in ya. Diriwayatkan dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 orang saja. Ya, abdan razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Ya, yang pertama adalah hamba yang Allah berikan harta dan Allah berikan dia ilmu, ya, dan ia bertakwa kepada Allah, wa yusalli fihi rahimah wa yasilu fihi rahimah, dan ia menyambung tali silaturahmi, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan ia mengetahui bahwasanya Allah memiliki hak, fahadha bi afdalil manazil. Orang ini memiliki keutamaan yang sangat utama, ya, dari semua manusia. Kemudian yang kedua, wa abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyyah. Ya, dan seseorang yang kedua, Allah beri dia ilmu, akan tetapi ia tidak dibeli Allah tidak memberikan dia harta. Ya, fahuwa shadiqun niyyah, akan tetapi dia niatnya tulus. Niatnya benar. Ya, yaqulu, dan ia berkata, "Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin," ya. Ya, la'amiltu bi'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Ya, kalau seandainya aku punya harta, ya, aku akan beramal sebagaimana fulan beramal. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang tersebut ya mendapatkan niat yang sama. Mendapatkan pahala yang sama, ya, sebagaimana orang yang memiliki harta yang banyak. Misalnya, orang Allah berikan harta, masya Allah, ya, ada orang bangun masjid, ia bisa infak sekian juta, atau bahkan menutupnya. Ada orang, misalkan dia itu ada anak yang tidak mampu untuk bayar sekolahnya, ia segera mengkafal, maksudnya dia memenuhi ya biaya SPP-nya. Masya Allah dia itu, ya, orang itu masya Allah. Kemudian ada seorang, dia punya ilmu, dia tahu keutamaan apa? Ya, bersedekah dan seterusnya. Dia berkata, ya Allah, subhanallah, masya Allah, ya, kalau seandainya saya punya harta, ya, saya akan beramal begini dan begitu. Atau misalkan kita melihat anak yang tidak bisa sekolah misalnya karena kekurangan harta, tapi kita ingin menolongnya, tapi kita nggak ada apa-apa, kita berniat, kalau seandainya saya punya harta, anak ini akan saya sekolahkan. Tapi niatnya benar, bukan hanya di mulut saja, benar-benar dia ingin mendapatkan pahala dari situ. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang tersebut ya mendapatkan pahala niatnya, maka pahala kedua orang tersebut sama. Ini masya Allah ya, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala belum berikan ya kelebihan rizki, maksudnya rizki di sini adalah harta, ya, kita boleh berniat. Atau misalkan seperti ini, orang misalnya masya Allah uangnya banyak, dia bisa umroh bolak-balik, ya, sering umroh. Ya, masya Allah, kalau seandainya saya punya uang banyak segitu, ya saya ingin umrah sekali, dan niatnya benar-benar, maka Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita tulus mengucapkan itu atau berniat seperti itu, maka Allah akan tulis pahala umrah bagi kita. Mudah Islam itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ya, dan ada seseorang yang Allah beri harta, tapi dia tidak diberi ilmu. Ya, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, sedangkan ia membelanjakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Ya, wala yasilu fihi rahimah, dan ia tidak mau menyambung tali silaturahmi. Ini di sini masyarul muslimin. Nun sewu ya, afan, saya bukan apa. Biasanya orang yang awalnya dia berkedudukan misalkan dari awal itu sama-sama dari nol, tapi kemudian ia sudah menjadi orang yang sukses, yang kaya, itu biasanya anda menjustifikasi antum, itu biasanya orang yang kaya ini tidak mau untuk menyambung silaturahmi bagi orang yang
yang di bawahnya. Biasanya seperti itu, Allah alam. Ya, karena pengalaman ya, bukan pengalaman, maksudnya sebagaimana yang saya saksikan sendiri itu seperti itu. Ya, ketika Lebaran mereka nggak mau untuk nyambangi saudara-saudaranya. Yang dia inginkan saudara-saudaranya itu nyambangi dia. Saudara-saudaranya datang kepada dia dan memberi uang saku kepada anak-anaknya. Dan dia nggak mau nyambangi ke rumah satu-satu. Ya, bahkan saudaranya tersebut adalah saudara yang lebih tua padahal. Ya, ini yang saya saksikan seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di sini nggak tahu. Yang saya saksikan di kampung saya seperti itu. Biasanya seperti itu. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, ya, ada seorang yang Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ya, dan ia membelanjakan hartanya sekehendaknya tanpa ilmu. Dan ia tidak bertakwa kepada Allah, wala yasilu fihi rahimah, dan ia tidak menyambung rahimnya, tidak menyambung tali silaturahimnya. Ya. Karena apa? Karena orang biasanya kalau orang itu Allah beri harta, ya, dia dan hartanya melebihi yang lain, itu biasanya dia itu enggan untuk menyambung tali silaturahmi. Pengennya apa? Dia yang disambung. Ya. Pengennya dia yang disambung. Taib, Allahu a'lam. Nah, kemudian wa la ya'lamu lillahi fi haqqan, dan ia tidak tahu bahwasanya bagi Allah itu memiliki hak untuknya. Allah memiliki hak yang harus ditunaikan. Misalnya misalkan dia bayar zakat tapi dia enggak mau zakat, harusnya sedekah dia enggak mau sedekah, dan seterusnya. Fa hadza bi akhbathil manazil. Ya, orang ini termasuk orang yang buruk tingkatannya. Ya, kemudian wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan, dan seorang hamba yang Allah tidak beri harta, wala ilman, dan tidak diberi ilmu, fahuwa yaqul, dan ia berkata, law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Ya, kalau seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti orang yang tadi. Ya, fahuwa biniyatihi fawisruhuma sawa, maka orang ini mendapatkan dosa niatnya, ya, dan dosa keduanya itu sama. Misalkan orang yang diberi harta tadi dia tidak diberi ilmu, dia naudzubillah min dzalik berzina, minum minuman keras, ya, dan orang yang ini nggak punya harta, nggak punya ilmu, oh enak ya, misalkan dia bilang enak ya orang itu bisa ganti-ganti pasangan, ya, enak ya orang itu bisa minum sepuasnya. Ketika dia punya niat seperti itu, maka dosanya sama. Ya, maka dosanya sama. Ya, jadi hati-hati dengan masalah niat. Ya, al-iradatu min amalil qulub. Iradah keinginan termasuk perbuatan hati. Ya. Terus masyarul muslimin, bagaimana dengan hadis? Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah. Ya. Dan barang siapa yang memiliki keinginan untuk berbuat buruk akan tetapi dia tidak mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia berkeinginan buruk, ya, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan tulis dia satu keburukan. Seolah-olah hadis ini kontradiksi dengan hadis yang sebelumnya. Yang satu, ketika orang berniat melakukan keburukan, dia itu dicatat sebagai orang yang berbuat buruk. Yang hadis yang ini, ya, apabila seorang berbuat buruk tapi tidak jadi mengamalkan, maka dicatat satu pahala. Ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini tidak ada pertentangan. Bedanya apa? Hadis yang kedua tadi adalah apabila seseorang berniat buruk. Ya, apabila seseorang berniat buruk dan ia tidak melakukan perbuatan buruk tersebut disebabkan takut karena Allah, ya, maka Allah tulis baginya satu pahala, yaitu pahala meninggalkan keburukan. Ya, adapun apabila seseorang berniat buruk, ia tidak mampu melakukannya, bukan karena takut kepada Allah, akan tetapi karena ia tidak mampu, dikarenakan nggak punya uang misalnya,
atau tidak ada wasilah untuknya untuk menuju ke perbuatan buruk tersebut, maka dia meninggalkan perbuatan buruk bukan karena Allah, akan tetapi karena tidak mampu, maka orang ini yang dicatat dosa. Ya, maka orang yang seperti ini dicatat dosa. Tayyib, kita lanjutkan. Ya, jadi al-iradatu min amalil qulub. Jadi yang ayat yang di sini, ya, termasuk dosa besar adalah berkeinginan untuk berbuat sombong dan berbuat kerusakan. Ya, ingin saja. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan dosa. Ya. Nah, kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Hadza min kaba'irud dzunub. Ya. Ini merupakan dosa besar. Wa huwa iradatul 'uluwi wal fasadi fil ardi wa li hadza awrada al-musannif rahimahullah qauluhu ta'ala tilka ad-darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, ini adalah dosa besar yang mana yaitu seseorang menginginkan berbuat 'ulu dan fasad di muka bumi. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif. Musannif adalah pengarang. Ya, wa qad jaa'a qaulullah ta'ala hadza ba'da an dzikri qablahu qissat Qarun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini itu sebelum menyebutkan kisahnya Qarun. Ya, ketika Qarun ditanya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan berbuat kerusakan di bumi, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta yang banyak ini yaitu dikarenakan ilmu yang aku pelajari. Ini Qarun, dia mendapatkan harta yang banyak, dia menyangka bahwasanya harta yang banyak tersebut bukan dari Allah, akan tapi dikarenakan dia mendapatkan dari ilmunya. Ini enggak boleh orang yang ilmu yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan yang lebih, menyombongkan dirinya dari orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang kurang. Nah, ya, summa qala, ya, tilka darul akhirah ay al-jannah. Ya. Maksud dari darul akhirah adalah surga. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Ya, yaitu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak ingin berbuat 'ulu fil ard, berbuat sombong, kesombongan, ay takabburan 'alan nas, yaitu sombong terhadap manusia. Bismillah. Wala fasada, dan tidak berbuat fasad, ay la yuridunal fasada fil ardi. Ya, mereka tidak menginginkan kerusakan di bumi bil kibri, dengan kesombongannya, wal ma'asi, dengan kemaksiatannya, wal dzunubi, dengan dosa-dosanya, wal i'tida'i 'alan nas, dan merendahkan manusia. Wa hadhil asya' hiya min madhahiril fasadi fil ard. Ya, perbuatan-perbuatan ini merupakan adalah sesuatu yang nampak di muka bumi, sesuatu yang nampak di bumi ini sebagai perbuatan fasad atau kerusakan di muka bumi. Ya, kita lanjutkan. Wal ifsadu fil ardi yakunu birtikabil ma'asi wa dzunub. Ya, berbuat kerusakan di bumi ini terjadi dikarenakan dengan sebab seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Wal kufru wasyirku, syirik dan kekufuran. Wal i'tida'u 'alan nas, dan merendahkan manusia. Wa kullu hadhihi sifat wal a'mal la yardallahu 'anha wa la yaqbaluha li ibadihi. Ini adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, dan semua hamba tidak menyukainya. Walihada qala Allah taala wallahu la yuhibbul mufsidin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila di suatu negeri itu sudah marak kesyirikan, sudah marak perbuatan-perbuatan keji, maka tidak salah ketika di negeri tersebut sering terjadi bencana. Tidak salah, di negeri tersebut sering terjadi bencana. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mufsidin.
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau Allah nggak suka mau diapain? Dibinasakan. Ya, sebagaimana perbuatan kaum Lut, ya, kaum Ma'ad, ya, kaum Lut, Sodom. Ya, Allah sudah peringatkan melalui lisan Nabi Lut alaihissalam. Akan tetapi mereka malah mengejek Nabi Lut. Ya, sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ma'ad dan kaum-kaum yang lainnya. Ya, apabila di suatu negeri atau di suatu daerah, ya, di situ terjadi perbuatan kesyirikan sudah nampak benar-benar, ya, dan sudah ada yang memperingatkan, akan tetapi mereka tetap tidak menggubris orang yang memperingatkan tersebut, maka akan bencana-bencana akan ada pada negeri tersebut. Nah, bismillah. Kita lanjutkan. Fakama anna hadhihi al-a'mal as-salifah adh-dhikru min zahir al-ifsad fil ard fa inna ta'at min mazahir al-islah fiha. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah bentuk dari kerusakan, berbuat kerusakan di bumi, maka kata Syekh, ketaatan merupakan bentuk dari islah, yaitu memperbaikinya. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna an-nas arba'ata aqsam. Berkaitan dengan ifsad, berkaitan dengan ulu, ya, ini manusia dibagi menjadi 4 lagi. Ya, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Al-qismul awal, kism yang pertama, alladzina yuriduna al-'uluwa 'ala an-nasi wal fasada fil ard. Itu orang-orang yang menginginkan al-'ulu dan fasad di muka bumi. Ka Fir'aun wa hizbih, sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, wa haula'i syarrul khalqi, dan mereka itu adalah seburuk-buruk orang. Ya, wa hum ashabul jahim yaumal qiyamah. Mereka itu adalah ashabul jahim, penduduk neraka jahim pada hari kiamat. Jadi dia berbuat 'ulu dan berbuat fasad. Ya, berbuat 'ulu sombong di muka bumi, merendahkan manusia, berbuat fasad, ya, bermaksiat, ya, bermaksiat, berbuat kesyirikan, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, aku, katanya Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, katanya. Nah, wal qismus tsani, kata Syekhul Islam, yang kedua adalah alladzina yuriduna al-fasad bila 'ulu. Itu orang yang ingin berbuat kerusakan tanpa 'ulu, tanpa dia sombong. Kasurrakil mujrimin, seperti para pencuri. Ya, para pencuri itu dia berbuat kerusakan karena mencuri. Ya, berbuat maksiat, tapi dia enggak sombong pencuri. Masuk pencuri sombong, aku lo mencuri, kan ya enggak gitu, tangkap Pak kalau gitu. Ya, aku pencuri, tangkap Pak. Ya, pencuri seperti itu, ya. Min suflatin nas. Ya, orang seperti ini adalah manusia rendahan. Manusia rendahan. Dan orang yang ketiga adalah alladzina yuriduna al-'ulwa bila fasad. Itu orang yang menginginkan 'ulu. Ya, dia sombong, menginginkan kesombongan wala fasad. Dan ia tidak menginginkan kerusakan. Kalladzina 'indahum dain. Itu seperti orang yang sebagai pemilik hutang, bukan yang memiliki hutang. Apa namanya? Debitor, ya, Pak. Apa yang kalau misalkan saya pinjam ke antum itu apa? Hah? Kreditor yang siapa? Yang saya atau yang antumnya? Yang pinjam kreditor, berarti yang atas debitor. Nah, debitor, ya, kata Syekh, ya, orang yang sombong biasanya itu debitor. Ya, debitor. Ya, mengapa? Karena kata beliau yuriduna an ya'luwa bi 'ala ghairihim minan nas. Ya, mereka menginginkan, ya, berbuat sombong kepada manusia. Kenapa? Dikarenakan mereka akan semena-mena kepada orang yang berbuat yang hutang kepadanya. Ya, misalnya ketika seorang berhutang kepada kita hutangi dia. Kemudian dia itu berbuat mungkin tidak mengasihkan diri kita. Akhirnya setelah kita membantunya, walaupun sudah lunas lunas hutangnya. Dulu kamu itu, ya, begini, diungkit-ungkit. Nah, ya, ini beliau sebenarnya tidak ingin berbuat kerusakan.
akan tetapi dia berbuat ulu kepada manusia, merendahkan manusia. Ya, nah. Kemudian yang keempat kata Syekhul Islam adalah humul ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dan yang keempat adalah orang yang tidak menginginkan 'ulu, sombong di muka bumi dan tidak ingin berbuat kerusakan. La yatakabbaruna 'alan nas, mereka tidak berbuat sombong kepada manusia. Wala yaf'aluna al-ma'asi. Bismillah. Dan ia tidak melakukan kemaksiatan. Wa yatawadu'una lillahi walin nas. Dan ia tawaduk di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wa haula'i hum aslahan nas wa min khairil khalqi. Dan mereka adalah orang yang paling saleh dan orang yang paling baik. Ya wahum ahlul jannatin na'im yaumal qiyamah. Dan mereka itulah adalah orang ya merupakan ahli surga pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya dan keluarga kita sebagai penduduk surga pada hari kiamat dan sebagai orang yang tipe yang keempat ini. Amin. Nah, kita lanjutkan. Ya, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, matan yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman ya, hingga dia itu benar-benar mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Maksudnya di sini yang dimaksud tidak beriman adalah tidak sempurna imannya. Ya, seorang itu tidak dikatakan imannya sempurna apabila dia ya mencintai ya saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kalau ingin kita dianggap sebagai orang yang imannya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencintai seseorang saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Sebagaimana kita ketika bertamu ingin disambut dengan dengan wajah yang masya Allah, yang sumringah, ingin dijamu sebagaimana itu pula ya kita harus menjamu teman yang datang kepada kita. Yang datang kepada kita. Sebagaimana kita ingin disenyumi setiap orang, seperti itu pula kita harus senyum kepada orang lain. Sebagaimana kita ketika di masa kesusahan kita ingin dibantu orang, maka seperti itu pula kita akan membantu orang yang kesusahan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Ya, tidak sempurna iman kalian hatta hingga yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kalian benar-benar mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa inna min ahabbil khairi li nafsihi wa ahabbish syarri lin nas. Ya, wa alaihi fa inna man ahabbal khairi li nafsihi wa ahabbash syarri lin nas udda 'amalahu hadha min al-fasadi wal 'uli fil ard. Ya. Dan yang perlu diperhatikan kata beliau, apabila seseorang ingin mencintai dirinya diberbuati baik, ya, atau orang yang berbuat baik kepada dirinya, akan tetapi dia ingin orang lain mendapatkan keburukan, udda amalahu hadza, maka dinilai amalnya al-fasad wal 'ulu fil ard. Orang ini termasuk orang yang berbuat fasad dan 'ulu fil ard. Ya, orang yang berbuat kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Dikarenakan apa? Dia menginginkan keburukan kepada saudaranya. Ya, li'annahu yuridu an yakhussa nafsahu duna ghairihi bi ni'matillah. Dikarenakan ia menginginkan mengkhususkan dirinya mendapatkan nikmat-nikmat Allah dan yang lain tidak ingin mendapatkan nikmat tersebut. Ya, wala yuridun li ahadin khaira, dan ia tidak ingin saudara siapapun mendapatkan kenikmatan yang sama dengan dirinya. Fahadha wa hadha minal hasadi, dan yang demikian ini merupakan perbuatan hasad. Ya, hasad ini bahaya. Hasad ini bahaya sekali. Orang kalau sudah terjangkit penyakit hasad, dia itu sulit untuk menerima hidayah. Sulit sekali. Ya.
Ada seorang, ini kisah. Ada seorang, dia sudah hasad dengan ustadz kita. Ya, dikarenakan ustadz fulan tuh begini. Ya, saya sebut Ustadz Syafiq yang dikatakan. Ustadz Syafiq itu begini. Ya, katanya dia tidak mementingkan dakwah tauhid. Dia hanya fokus dalam dakwah keluarga, hanya masalah adab fikih. Dia tidak fokus pada akidah. Gitu. Ya, dia seperti itu, bilang seperti itu. Kemudian ada seorang yang cari di channelnya SRB Syafiq Riza Basalamah, YouTube-nya. Lah ini kajian akidahnya banyak, kajian tauhidnya juga banyak. Ya, memang beliau ketika daurah di sini itu rata-rata keluarga, rata-rata masalah penyemangat. Tapi ketika di STDI di Jember banyak kajian akidah beliau di streaming. Ya, dikasih tahu kan sama orang tersebut. Loh ini loh, Syafiq kajian akidahnya juga banyak, kajian tauhidnya juga banyak. Kok katanya tidak mementingkan akidah? Dikatakan seperti itu. Ya, orang yang hasad tersebut, dia mengatakan orang yang ngomongin tadi, masya Allah, jazakallah khair. Orang yang ngomongin tadi itu adalah orang yang yang apalah gitu kata-katanya. Saya nggak mau ngomong. Pokoknya intinya dia nggak mau menerima kenyataan tersebut. Padahal sudah jelas nampak itu. Ini loh, dikasih tahu screenshot. Ini loh, gitu kan. Dibalas apa gitu. Ini kalau hasad sudah menjangkit dalam diri seseorang, ya kebenaran pun tidak akan digubris. Sama seperti iblis. Iblis tahu, saya tanya, iblis tahu enggak kalau Allah itu maha benar? Tahu, Pak. Ya. Tapi mengapa iblis itu enggak mau mentaati perintah Allah pada waktu itu? Cuman suruh sujud sekali saja. Karena hasad sama Adam. Hasadnya di mana? Ya, iblis pada waktu itu kata Ibnu Abbas adalah asyaddu ilman minal malaikah. Ya, malaikat ya, dia itu adalah orang ya atau seseorang yang paling pandai di antara jajaran malaikat. Iblis itu waktu itu. Nah, Allah membuat Nabi Adam dari min salsalin hama'im masnun. Ya, dari lumpur yang bau, dari tanah tapi lumpur yang bau. Setelah dibuat, ya dari tanah, kok dari tanah dibuat, bau lagi tanahnya. Setelah itu setelah jadi tiupkan ruh, semua suruh sujud sama Adam. Ya, yang saya lebih senior, masa saya sujud sama yang junior? Saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah yang bau, masa saya suruh dari Adam? Dia mengatakan ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ya, hasad dia. Nah, dari hasad ini muncul kesombongan. Dari kesombongan muncul ya menolak kebenaran. Ya, ketika Allah mengatakan wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika dikatakan kepada malaikat sujudlah kalian kepada iblis, semua sujud. Kecuali sujudlah kalian kepada Adam, kecuali semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, enggan, menolak, wastakbar, dan sombong. Sebabnya apa? Hasad. Makanya para ulama mengatakan penyakit pertama kali di langit penyakit hasad, dan penyakit pertama kali di bumi penyakit hasad pula. Hasadnya anak Adam dengan Adam. Tafadhal, silakan azan dulu. Apa ini, Mas? Teh atau Jai? Bismillah. Jai. Allah
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke matan yang ketiga, hadis yang ketiga. Itu wa an Abi Muhammadin Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seorang itu imannya sempurna hingga hawa nafsunya, hingga nafsunya mengikuti apa saja yang datang dariku. Ya. Jadi seorang itu tidak dikatakan imannya sempurna kecuali ia mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini banyak para ulama yang mensahihkan, bahkan jumhur ulama mensahihkan, atau sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis ini dhaif. Akan tapi yang rajih, hadis ini adalah hasanus sahih, hasan. Ya, itu hadis ini adalah hasan. Dari segi matan hadisnya dhaif, akan tapi memiliki syawahid, memiliki pendukung-pendukung yang banyak sehingga bisa mengangkat derajat hadis ini menjadi hadis yang dhaif, menjadi hadis yang hasan. Ya, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ya, yang demikian itu mereka disebabkan benci terhadap apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka terhapus seluruh amalnya. Nah, jadi di sini benci terhadap syariat itu ada dua. Ya, atau bukan benci, tidak suka terhadap suatu syariat itu ada dua. Ya, yang pertama benci
memang karena agama. Yang kedua, benci dikarenakan ya dikarenakan dirinya sendiri. Ya. Dan benci idza kanat al-karahatu diniyah fadzaka kufrun. Apabila benci ya terhadap syariat tersebut, terhadap syariatnya, terhadap agama tersebut, maka orang tersebut dihukumi kufur. Ya. Jadi hati-hati untuk ibu-ibu ini yang biasanya paling benci dengan satu syariat. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah wanita-wanita dua yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Biasanya ibu-ibu enggak suka ini. Nah, udah ketawa. Ya, hati-hati Bu. Ya, karena Allah mengatakan dalam surat Muhammad, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu a'malahum." Yang demikian itu disebabkan ya, mereka itu tidak suka terhadap apa yang Allah turunkan, fa ahbatu a'malahum, maka amal ibadahnya seluruhnya dihapus. Gara-gara apa? Tidak suka dengan hukum Allah, dengan apa yang diturunkan Allah. Ya, hati-hati. Kalau kita benci dengan syariatnya, maka bisa terjadi dihapus. Ya, yang kedua, tenang, jangan langsung ketawa nanti. Wa in kanat nafsiyah fadzalika naqsu fil iman. Apabila tidak sukanya dikarenakan ya dirinya sendiri, ya, dikarenakan personnya, bukan karena syariatnya, tapi karena kemampuan dirinya, maka ini adalah ya kekurangan dari iman. Misalnya seorang tidak suka puasa, ya, tidak suka puasa sunnah. Ini bukan berarti saya nggak suka puasa sunnah. Ya, kalau dia nggak sukanya karena tidak suka ini karena syariatnya, maka dia kufur, walaupun itu sunnah. Tapi kalau dia nggak sukanya karena berat di dirinya, wah nggak suka gue puasa sunnah karena begini-begini barat di badanku, maka ya berarti imannya dia kurang. Ya, tidak apa-apa. Sebagaimana ibu-ibu misalnya, ya, kalau nggak suka dengan syariat poligaminya, berarti dia nggak suka dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia bisa dihukumi kufur. Tentu nggak boleh kita menjustifikasi orang muayyan ya. Muayyan itu personan, tidak boleh. Secara person tidak boleh. Ya. Akan tetapi apabila dia nggak sukanya bukan karena syariatnya, tapi tidak mampu untuk dirinya, ya, karena kan juga amalan batin juga ini, ya, maka ini tidak mengapa, tidak mengapa. Akan tetapi berarti dia ini menandakan imannya lagi lemah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang di jalan Allah walaupun itu kalian benci. Ya, benci di sini para sahabat tidak membenci syariat perang, tidak. Tapi apa? Berat apa maksudnya? Berat terhadap jiwanya. Akan tapi mereka tetap melakukan. Ya, bukan berat karena nggak suka dengan syariatnya, tidak. Ya, tapi dia berat karena jiwanya harus meninggalkan anak istrinya dan yang lainnya. Ya, sama seperti syariat poligami ini. Ya, kalau jenengan bencinya bukan benci, nggak sukanya karena urusan hati. Saya nggak kuat. Ya, seperti orang puasa, saya nggak kuat melihat ya suaminya ya bersama wanita lain misalnya, atau ngurus anak sendiri di rumah misalnya. Ya, itu urusannya jenengan masing-masing. Insyaallah seperti itu tidak mengapa. Tapi jika bencinya dengan syariat, hati-hati, di sini bisa menyebabkan apa? Kekufuran. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Nah, salah satunya juga sudah dikatakan dosa besar. Bahkan keinginan saja, belum melakukan dia, ingin saja, ya sudah termasuk dosa besar. Kalau ingin kita nggak sampai ketika kita keinginan melakukan kesombongan, kita tidak segera istighfar, maka dosa besar itu akan
terus kita dicatat. Kan kalau kita melakukan keinginan dosa besar kita sudah catat. Tapi ketika kita bertobat langsung dihapus kan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Bahkan dosa besar kesombongan itu ada dua. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan iyyakum wal kibar, hati-hati kalian dengan sifat sombong. Ya. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuridu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan." Nah, wahai Rasulullah, apabila seseorang menginginkan bajunya itu bagus, ya, sandalnya juga bagus, apakah ini termasuk sombong? Ya, terkadang orang itu ketika Allah berikan ya keluasan harta, ia ingin ditampakkan dan Allah suka seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang Allah berikan nikmat kepadamu, fahaddits, ucapkanlah, ungkapkanlah. Salah satu mengungkapkan rasa syukur nikmat kita yaitu dengan menampakkan nikmat kita. Ya, jangan orang yang misalkan mobilnya Pajero misalkan, bajunya bolong-bolong, ya tidak, itu justru malah merendahkan dirinya. Tidak boleh. Harus dia pakainya yang bagus, menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan nikmat padanya. Ya, seperti hadis yang tadi, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau bajunya seseorang ingin bajunya bagus, sandalnya bagus misalnya, ya kan ada sandal Swallow paling 7.000 sama sandal yang mereknya Masya Allah sandal gunung itu 300 ke atas, 10.000 lawan 300. Apakah sombong yang 300 itu? Tidak. Allah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai yang indah-indah. Ya, bukan innallaha jamil, bukan Allah yang maha keren, tapi Allah yang maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai yang indah-indah. Kemudian Rasul mengatakan innal kibra batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya kesombongan itu adalah ya batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi sombong ya termasuk dosa besar. Ya. Dan sombong itu ada dua, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Sampun. Nah, kalau sudah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.